Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Erma, Prof Yoyon, teman-teman, dan semua yang mendengarkan podcast ini. Terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dian Nuryanita dengan NIM 201022444011. Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas A 2020. Oke, sesuai judul ya, di sini saya akan mereview mata kuliah Ilmu Pendidikan di semester 1. Dan langsung saja kita review materinya. Materi yang pertama, hakikat manusia. Materi yang kedua, makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Materi yang ketiga, pendidikan sebagai disiplin ilmu. Materi yang keempat, pendidikan sebagai suatu sistem. Dan materi yang kelima, aliran-aliran pendidikan. Kita akan membahas materi yang pertama tentang hakikat manusia. Pengertian manusia itu sendiri adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Dan pengertian manusia menurut pola pemikiran biologis, psikologis, dan sosial budaya. Yang pertama, manusia menurut pola pemikiran biologis, yaitu manusia menekankan aktivitas yang khas, yakni bahasanya, posisi vertikal tubuhnya, dan ritme pertumbuhannya. Semua sifat ini timbul dari kerjasama antara proses keturunan dan proses sosial budaya. Yang kedua, manusia menurut pola psikologis. Menurut pandangan Freud yang berpendapat bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instingtif. Sedangkan pandangan humanistik mengatakan bahwa manusia itu rasional, tersosialisasikan, dan untuk berbagai hal dapat menentukan nasibnya sendiri. Dan pandangan behavioristik menganggap bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol atau dikendalikan oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Yang ketiga, manusia menurut pola pemikiran sosial budaya. Manusia berupaya memahami kebudayaan setiap bangsa melalui suatu proses yang dinamakan reduksi pada jiwa-jiwa nasional dan melalui mitos-mitos. Yang dimaksud reduksi pada jiwa-jiwa nasional yaitu proses mempelajari suatu kebudayaan tertentu dengan mengembalikannya pada sikap-sikap dasar serta watak etnis yang melahirkan pandangan bangsa yang bersangkutan tentang dunia. Yang keempat, manusia menurut pola pemikiran religius. Manusia adalah makhluk yang serba butuh hal-hal yang fisik dan rohani. Dan untuk memenuhi segala kebutuhannya itu, manusia harus bekerja dan berkarya agar mempunyai arti yang manusiawi. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan itu? Pendidikan dapat dipandang dari 4 arti, yaitu dalam arti luas, arti teknis, arti hasil, dan arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. Dan dalam arti teknis, pendidikan adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dan generasi ke generasi. Dan adapun salah satu unsur-unsur yang mencakup tentang pengertian pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. Berikut batas-batas pendidikan meliputi: yang pertama, batas-batas pendidikan pada subjek didik. Subjek didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, kepribadian, keuletan, semangat, dan sebagainya. Sebagai peserta didik,
Kita harus mempunyai karakter yang kuat serta dapat memegang teguh atas semua pendirian kita, baik watak, minat, motivasi, ketahanan, dan sebagainya. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Misalnya terkait dengan kekurangan pengetahuan, pengalaman, penguasaan materi, dan berusaha meningkatkan kompetisi. Pendidik hendaknya senantiasa berusaha memahami jiwa dan suasana yang dialami peserta didik dengan memberikan pelayanan secara individual. Keterbatasan pendidikan dalam interaksi pendidikan dan usaha pengatasannya banyak terletak dan tergantung pada komitmen pendidikan demi keberhasilan proses pendidikan. Yang ketiga, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya proses pendidikan. Misalnya terkait dengan kekurangan atau belum memadainya tempat berlangsungnya proses pendidikan dan perlengkapan alat-alat pendidikan, materi pendidikan, sarana olahraga dan rekreasi, kurang terbukanya antara anggota masyarakat, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, dan rendahnya penghasilan penduduk pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya usaha-usaha pendidikan secara baik. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang pendidikan sebagai disiplin ilmu. Pengertian ilmu pendidikan itu sendiri adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Adapun teori pendidikan ada dua makna sentral. Yang pertama, menuju suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Yang kedua, pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran yang koheren, menghasilkan banyak teori. Adapun metode-metode yang dipakai, yang pertama metode normatif, yaitu berkenaan dengan konsep manusia yang ideal dan masalah nilai baik dan buruk. Yang kedua metode explanatory, yaitu berkenaan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Yang ketiga metode teknologis, yaitu menggunakan bagaimana melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. Yang keempat, metode deskriptif, yaitu menguraikan kenyataan pendidikan kemudian mengklarifikasi. Yang kelima, metode hermeneutis, yaitu memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Dan yang terakhir, metode analisis kritis, yaitu metode ini menganalisis secara kritis tentang istilah-istilah, pernyataan-pernyataan, konsep-konsep, dan teori-teori yang ada atau digunakan dalam pendidikan. Adapun pendidikan sebagai ilmu bersifat empiris, rohaniah, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan bersifat empiris karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Dan ilmu pendidikan bersifat rohaniah karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya, melainkan memandangnya sebagai makhluk susila dan ingin membawanya ke arah manusia susila yang berbudaya. Ilmu pendidikan bersifat normatif karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang tidak baik untuk peserta didik pada khususnya dan manusia pada umumnya. Dan ilmu pendidikan bersifat historis karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman-zaman tertentu. Ilmu pendidikan bersifat teoritis karena memberikan pemikiran yang tersusun secara teratur dan logis tentang masalah-masalah dan ketentuan-ketentuan pendidikan. Dan ilmu pendidikan juga bersifat praktis karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan-ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. Dan yang terakhir, ilmu pendidikan bersifat dialektis karena senantiasa berdialog dengan realitas permasalahan yang dihadapi terkait dengan idealitas yang memerlukan konsep yang dirumuskan secara komprehensif.
Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dan komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Ada 3 komponen sentral dalam upaya pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan. Komponen peserta didik dapat meliputi jumlah peserta didik, tingkat perkembangannya, pembawaannya, tingkat kesiapannya, minat-minatnya, motivasinya, dan cita-citanya. Sedangkan komponen pendidik dapat meliputi usia pendidikan, tingkat pendidikannya, kualitas pengalamannya, kehadirannya, kemampuannya, minat-minatnya, wataknya, statusnya, wibawanya, dan komitmennya terhadap tugas dan kewajibannya. Dan komponen tujuan pendidikan dapat meliputi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan dan tujuan-tujuan yang sangat spesifik sampai tujuan yang bersifat umum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan dituntut untuk memiliki 3 kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan. Yang kedua, kemampuan untuk menyusun gambar tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang berjalan tadi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menyusun program-program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya jangka waktu 5 tahun. Dan untuk menunjang pencapaian kemampuan-kemampuan sistem pendidikan tersebut, penelitian pendidikan hendaknya diperluas tidak hanya masalah-masalah belajar mengajar saja, melainkan juga membahas masalah-masalah pendidikan dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, sosial, kultural, dan teknologi, baik yang bersifat nasional, regional, maupun global. Selanjutnya saya akan membahas materi kelima, yaitu tentang aliran-aliran pendidikan. Ada beberapa aliran-aliran pendidikan, yaitu aliran nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah berpendapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan kaum nativisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Yang keempat, aliran konvergensi. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Dan yang kelima, aliran esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Yang keenam, aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi
dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Yang ketujuh, aliran perennialisme. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menentang perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat, kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang terakhir, aliran rekonstruksionisme, yaitu aliran yang pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, aliran rekonstruksionisme dan perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang-siuran proses dan lembaga pendidikan. Dalam pandangan rekonstruksionisme, perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Demikian review mata kuliah Ilmu Pendidikan selama semester 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.